Aku kira seluruh hidupku akan hancur lebur oleh banjir ini. Sampai wali kota datang dengan perjanjian itu. Tepat di depanku. Kamu bilang berapa? 20 juta dolar? Betul, Bu. Kamu benar-benar beruntung. Rumah dan sawahmu terendam, tapi perusahaan dan pemerintah perlu mengambil alih lahannya. Dihitung ganti rugi dan subsidi, jumlahnya puluhan juta dolar. Bahkan menang lotre pun tidak akan seberuntung ini. Seumur hidupku, aku belum pernah lihat uang sebanyak itu. Kapan cairnya? Setelah tanda tangan, dalam 1 bulan, kompensasi akan masuk. Bagus sekali. Perusahaan putriku dan Rizky sedang mengumpulkan dana dan butuh 10 juta dolar. Dengan uang ini, mereka tidak perlu khawatir. Aku bergegas ke kota, menunggu kompensasi cair, untuk menyelamatkan perusahaan putriku dan Rizky. Tapi aku tidak pernah menyangka. Ibu, kenapa ibu di sini? Ada banjir di kampung. Rumah dan sawah semuanya terendam. Aku tidak datang untuk merepotkanmu. Aku datang untuk membantumu. Tunggu sebulan. Ibu tinggal di sini tidak apa-apa. Tapi perusahaan Rizky sedang krisis keuangan, kami tidak bisa menanggung beban. Karena ibu di sini, ibu harus membantu. Ibu, berhenti menyapu, berisik sekali. Maaf. Aku akan lakukan setelah kamu tidur. Bisa cepat? Kami kelaparan di sini. Oke, lain kali aku akan lebih cepat. Ibu, aku sudah atur pembayaran bersama keluarga sejumlah 1.800 dolar untuk ibu. Semua pengeluaran rumah tangga dari sini. Perusahaan Rizky butuh 10 juta dolar untuk arus kas. Kami semua khawatir setengah mati. Hemat pengeluaran. Baik. Putriku menampungku. Tapi hanya untuk membuatku bekerja seperti budak. Aku pikir saat kompensasi cair, semua akan baik-baik saja. Tapi aku tidak pernah menyangka. Sari, ada kabar baik. Ibu, jelaskan dulu ini apa? Shell ini, aku beli online. 9,9, kupikir itu murah. Ibu, aku sudah atur pembayaran bersama untuk ibu, dan ibu benar-benar menganggapku ATM? Ibu, saya sudah mengatur pembayaran bersama keluarga sebesar 1.800 untuk belanja dan masak untuk keluarga. Tapi kamu pakai buat diri sendiri, dan menerimamu tinggal di sini sudah cukup berat. Jadi kamu numpang hidup seperti ini sudah keterlaluan, kan? Sari, aku tidak sengaja pakai uangmu karena kesalahan penagihan. Salah akun? Ibu, menurutku ibu cuma numpang hidup dan menikmatinya, kan? Sayang. Sudahlah cuma 9 dolar 90 sen, jangan dibesar-besarkan. Tapi ini bukan soal uang. Dengan kelakuannya yang sembunyi-sembunyi, kalau Putri meniru, siapa yang bertanggung jawab kalau dia jadi nakal? Kapan aku berlaku licik seperti pencuri? Ibu, kemarin ibu diam-diam minum yogurt impor Putri. Ibu pikir aku tidak tahu. Aku diam-diam minum yogurt Putri? Itu sudah kedaluarsa dan mubazir kalau dibuang. Tapi ibu, kalau mau yogurt Putri bilang saja. Kenapa sembunyi-sembunyi? Yogurt itu sudah kedaluarsa dan aku takut Putri sakit perut, jadi aku memakannya karena sayang dibuang. Apa salahku? Masih saja beralasan, kalau tidak tertangkap basah tidak pernah mengaku. Seperti saat ibu curi daging waktu masak yang aku lihat sendiri. Apa aku curi makanan? Sari bilang itu jatuh ke lantai dan tidak bisa dimasukkan kembali ke panci. Padahal makanan enak selalu untuk anak dan cucu. Tapi kamu makan duluan? Padahal setiap masakan dengan paha dan sayap, kapan aku tidak hidangkan duluan untukmu? Aku selalu makan sisa, dan daging itu jatuh ke lantai. Aku memakannya karena sayang dibuang, jadi kalau jatuh ke lantai, aku tidak pantas memakannya. Sudah tahu ibu tidak akan mengaku, tapi di usia ibu, main tipu-tipu kecil, asyik. Di matamu, aku hanya orang yang selalu cari untung kecil. Tapi bukankah itu benar? Ibu, aku benar-benar menyesal membiarkanmu tinggal di sini merusak Putri. Sayang, berhenti bicara. Karena aku bekerja keras untukmu setiap hari, memberikan segalanya untukmu, dan mencurahkan isi hatiku untukmu. Ini balasannya. Karena kamu sangat takut aku merusak Putri, aku pergi. Ibu, jangan marah. Sari tidak bermaksud begitu, dia hanya panik.
Mohon bersabar dengan dia. Aku tahu kalian sedang mengalami masa sulit. Itulah kenapa aku selalu berhati-hati di sini. Aku mengerjakan semua pekerjaan rumah. Aku ingin membantu kalian. Bahkan uang kompensasi, Aku menggunakannya untuk meringankan beban. Ibu, kamu benar-benar tahu cara menepuk punggungmu sendiri, di punggung. Kamu tidak punya uang, tidak berpendidikan. Kamu makan makanan kami, tinggal di bawah atap kami, dan kamu menyebut itu membantu. Ibu mertuaku berpendidikan tinggi, dia punya koneksi dan pensiun, itulah bantuan yang nyata. Kamu hanya beban mati. tidak heran kamu menjilat ibu mertuamu, tapi kamu bahkan tidak memberiku rasa hormat dasar yang layak kuterima. Jadi di matamu, aku hanyalah beban. Ibu, selamat tahun baru. Sedikit sesuatu untuk ibu. Sari, itu sangat perhatian darimu. Ibu, ambil saja, jangan sungkan sama aku. Ibu, ini gelang keberuntungan dari kuil. Sari, kamu sangat perhatian. Perhatian lebih berarti daripada uang. Ibu, kamu tidak bisa membantu kami dengan apapun. Kamu hanya menyeret kami ke bawah. Dan sekarang kamu mengeluh bahwa hadiahku tidak cukup mahal. Kamu sangat serakah. Aku serakah? Baik, kalau begitu keadaannya, aku tidak akan menjadi beban bagimu. Biarkan dia pergi. Dia sudah tua. Kemana dia bisa pergi? Di hidup ini, aku tidak akan pernah kembali untuk menjadi beban bagimu. Kamu gila? Kamu mengusirnya. Siapa yang akan memasak dan merawat anak, dan mengerjakan pekerjaan rumah? Apa kamu akan melakukan semua itu? Santai, ibuku bangkrut dan tunawisma. Kemana dia akan pergi? Dalam 1 jam, dia akan kembali dengan ekor di antara kakinya. Urusan perusahaan adalah prioritas utama. Bukankah murid ibumu itu seorang manajer bank? Hari ini hari ibu. Pergi jemput dia sekarang, kita akan makan malam keluarga. Manjakan dia, agar dia bisa membantu perusahaan meminjam uang untuk bertahan. Ibumu pergi. Siapa yang akan memasak? Pesan makanan antar. Katanya anak-anak harus merawatmu saat tua. Tapi lihat aku berakhir tunawisma. Dewi, kamu adalah bintang grup kita. Usia 23 adalah usia prima. Jika kamu punya bayi sekarang, karier menarimu akan hancur. Jika aku hamil, itu takdir. Anak lebih penting dari apapun. Aku menyerahkan masa depan cerah untuk melahirkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Bu, butuh tumpangan? Ke kantor hukum terdekat. Selamat Hari Ibu, Nenek. Selamat hari ibu, ibu. Ini hadiah untuk ibu. Pasti membuat ibu terlihat elegan. Oh, kamu anak nakal. Boros uang lagi. Gelang ini kelihatannya mahal. Pasti setidaknya $10.000, kan? Perusahaanmu sedang kekurangan uang sekarang. Kenapa buang-buang uang untuk ini? Ibu, meskipun uang lagi sempit, aku tidak bisa membiarkan ibu kekurangan. Ibu selalu mendahulukan kami, membantu kami menjalin jaringan. Tidak seperti ibuku, yang hanya sibuk intrik di rumah soal biaya hidup kami yang pas-pasan. Dia hanya membuat kami sengsara. Kamu tidak boleh berkata begitu. Semua orang tua sayang anaknya. Di mana Ibu Hayes? Hari ini hari Ibu, kenapa kita belum melihatnya? Apa-apaan? Listriknya mati. Dewi, tanaman kebanjiran, dan akuisisi perusahaan. Kompensasinya $10 juta. Rumah di kampung halamanku runtuh, dan subsidi pemerintah $10 juta. Total aset $20 juta. Ibu Hayes, ibu benar-benar mengubah musibah menjadi berkah. Rumah dan tanaman ibu hilang, tapi ibu mendapat kompensasi jutaan. Pak Davis, saya ingin membuat surat wasiat. Setelah saya meninggal, uang yang belum saya habiskan akan disumbangkan untuk amal. Perusahaan putri dan menantu ibu sedang dalam masalah keuangan, arus kas mereka terputus dan mereka hampir bangkrut. Apa ibu yakin tidak akan membantu mereka? Saya yakin. Pak Davis, saya juga perlu Bapak menolong saya. Saya ingin mengambil $10 juta untuk mendirikan yayasan amal. Yayasan itu akan meminjamkan uang kepada orang seperti saya yang tidak punya jalan keluar. Ibu Hayes, saya tidak mengerti. Ibu bersedia mengambil uang untuk membantu orang asing yang bahkan tidak ibu kenal untuk berbuat baik, tapi ibu tidak mau membantu putri ibu sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak pantas. Ibu, listrik di rumah mati. Cepat bayar tagihan listrik. Apa ibu lupa bayar? Saya sudah pergi.
Ibu, bisakah kau berhenti bersikap cemberut? Aku cuma bilang jangan sembarangan belanja. Tidak perlu membesar-besarkan masalah. Manajemen properti mengirim SMS, biaya properti jatuh tempo, $800. Baiklah, Ibu, baik, aku salah. Oke, kembali ke sini dan bayar biaya listrik dan properti. Sebelumnya, hal tentang kau numpang hidup pada kami, aku akan pura-pura tidak terjadi, dan melupakannya. Dan sekarang, kau masih berpikir aku numpang padamu? Biaya listrik dan properti untuk rumah ini semua aku yang bayar. Kau makan seperti bangsawan setiap hari, buah dan camilan tak terbatas. Apa kau pernah menghitung? Bagaimana pembayaran bersama keluarga sebesar $1.800 bisa menutupi semua itu? Biaya properti, $800. Listrik dan air, $600. Belanja dan masak bulan ini, $3.600. Dan aku harus mengambil tabungan pensiunku sebesar $3.000. Ibu, apa yang kau hitung? Kenapa wajahmu muram? Itu tanda sial. Tidak apa-apa. Hanya melihat. Agar tidak membebani kamu, aku diam-diam menggunakan tabungan pensiunku untuk membeli sayur dan daging terbaik untukmu. Aku bahkan tidak bisa membeli sepasang kaos kaki untuk diriku sendiri. Dan pada akhirnya, aku dicap sebagai orang pelit yang numpang hidup padamu. Uang receh yang kau berikan tidak berarti. Saat ini, perusahaan kita membutuhkan investasi $10 juta. Apa yang bisa kau lakukan? Itu urusan kami. Kami sudah memohon ke sana kemari. Kau benar? Akhir-akhir ini, tidak ada yang bisa diandalkan. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mulai sekarang, kita beres. Nenek, kapan kamu pulang? Putri, Nenek, listrik di rumah mati. Aku takut sekali. Tolong pulang ya. Putri, jangan takut. Nenek akan cepat pulang untuk bayar tagihan. Ada apa? Aku tidak akan tanda tangan. Jika mereka bangkrut, Putri juga akan menderita. Aku akan pikirkan. Bagus, Putri. Nanti ibu berikan kamu hadiah. Sayang, kamu hebat. Satu telepon saja ibumu langsung kembali dengan merendah. Ibu paling sayang sama Putri. Selama Putri bilang begitu, dia akan merasa kasihan dan langsung datang. Tunggu saja. Dalam setengah jam, dia akan sampai sini. Kenapa ibuku belum datang? Sudah hampir setengah jam. Apa yang membuatnya lama? Ibu, soal investasi untuk perusahaan, bisakah ibu bicara lagi dengan murid ibu? Perusahaan sekarang hampir tidak bertahan, tinggal selangkah lagi. Muridku bilang dia sudah membantu kami mengajukan ke beberapa yayasan amal. Kita akan dengar kabar dalam beberapa hari. Yayasan amal? Apa itu bisa dipercaya? Tentu saja bisa. Yayasan-yayasan ini semua punya bunga rendah dan menyediakan modal kerja untuk membantu perusahaan yang nyaris bangkrut. Ibu selalu ada saat dibutuhkan. Aku berharap ibuku seperti ibu. Sari, jangan bilang begitu. Ibumu hebat dalam kerja keras. Aku tidak bisa menyainginya. Ngomong-ngomong, di mana ibumu? Kenapa dia belum kembali? Bagaimana kalau meneleponnya? Apa? Ibu Hayes, tidak parah. Hanya retak ringan di kaki kanan. Sekitar sebulan istirahat, dan ibu akan sembuh. Pastikan untuk tetap di tempat tidur. Cobalah jangan bergerak. Agar tidak semakin parah. Dokter, aku tidak bisa dirawat di rumah sakit. Cucu perempuanku menungguku di rumah, dan listrik di rumah padam. Kaki ibu tidak bisa digerakkan sama sekali sekarang. Lupakan soal rumah dulu. Jaga diri ibu dulu. Lagi pula. Ibu, bagaimana perasaan ibu? Ibu, kaki ibu. Bagaimanapun, saat-saat penting, Sari tetap peduli padaku, ibunya. Jangan khawatir soal uang. Uang? Ibu, jangan harap aku yang membayar biaya medis ibu. Apa katamu? Ibu, jangan lupa, kamulah yang kabur dari rumah dan ingin putus hubungan dengan kami. Sekarang ada masalah, jangan harap kami akan merawatmu. Aku bodoh sekali sampai mengira kau punya hati nurani. Ibu, kami saja susah bertahan. Kami tidak punya uang untuk biaya obatmu. Inilah anak perempuan yang kubesarkan selama 30 tahun. Ibu, berhenti membuatku merasa bersalah. Akhirnya aku punya hidup yang baik sekarang. Kau tidak bisa bekerja dengan kaki sakit, dan kau berharap kami menghidupimu sisa hidupmu.
Sudah cukup, pulang saja ke desa, atau cari cara untuk bekerja. Jangan andalkan kami. 30 tahun pengorbananku hanya bernilai $500. Pengorbanan apa? Pernikahanmu yang gagal membuatku tumbuh tanpa ayah. Aku ditertawakan. Kau suka menawar $10 dan mengejar seorang pria 3 halte bus, menarik-narik di jalan seperti orang gila. Kau mempermalukanku. Kalau bisa memilih, aku ingin punya ibu seperti ibu mertuaku, lembut dan berwibawa, bukan ibu sepertimu. Jadi di matamu, aku sememalukan itu? Baik, aku tidak mau $500-mu. Mulai sekarang, aku, Dewi, akan bertindak seperti tak pernah punya anak sepertimu. Menurut hukum, hubungan darah antara orang tua dan anak tidak bisa diputus dengan cara apapun. Tapi kalian bisa menandatangani perjanjian untuk tidak saling campur, tidak punya ikatan finansial, dan bertanggung jawab penuh atas diri sendiri. Ibu, tanda tangani perjanjian itu, dan aku tidak akan merawatmu lagi. Bahkan jika aku mati sendirian, aku takkan jadi kesetmu. Baik. Ibu, kaulah yang memutuskan batas. Jangan menangis pada kami nanti, dan jangan bilang kami meninggalkanmu. Ibu Hayes, sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Anda mendirikan Yayasan Amal, lebih suka membantu orang asing daripada putri Anda sendiri. Putri Anda ini sangat mengecewakan. Jika saya tidak benar-benar patah hati, mengapa saya membiarkan shawl seharga 90 merusak hubungan saya dengan putri yang saya besarkan? Ibu Hayes, jika Anda sudah memutuskan, tanda tangani saja, dan setelah Anda menandatangani, Anda akan benar-benar bebas. Saya tidak pernah menyangka bahwa anak yang saya perjuangkan untuk dilahirkan akan menjadi seperti ini, dokter. Jika Anda hanya bisa menyelamatkan satu antara saya dan bayi, tolong selamatkan anak saya. Saya mohon. Kamu menyalahkan saya karena bercerai dan mengambil ayahmu darimu, tapi saya bercerai demi kamu, kamu tahu. Jika kamu ingin memukul seseorang, pukul saya, tapi jangan sentuh anak saya. Semua karena kamu si kecil ini sering sakit dan menghabiskan uang keluarga. Saya menawar setiap sen dan ditertawakan, tapi bukan karena saya pelit, semua itu agar kamu bisa hidup lebih baik. Hei, anak muda, kamu baru saja membeli sayur dari kios saya dan kurang bayar $10. Bu, demi $10, kamu mengejar saya 3 halte, apakah sepadan? Tentu sepadan, biaya sekolah putri saya kurang $10. Saya hidup untukmu di paruh pertama hidupku, bekerja keras untukmu, dan menyerahkan segalanya. Hanya untuk mendapat keluhanmu sebagai balasan, untuk sisa hidupku. Saya akan hidup hanya untuk diriku sendiri. Pak Davis, soal Yayasan Amal itu, saya juga butuh bantuan Anda. Sama-sama. Anda menerima uang sebanyak itu, dan rela menggunakan setengahnya untuk mendirikan Yayasan Amal guna membantu orang lain. Visi dan kepedulian seperti itu sungguh mengesankan saya. Saya tidak sekepedulian itu. Hanya saja saya sudah tua dan tidak bisa menghabiskan semua uang itu. Cuma berbuat baik saja. Ibu Hayes, tenang saja, saya tidak akan menyia-nyiakan kebaikan Anda. Saya akan mendirikan yayasan itu secepat mungkin. Apa nama yang cocok untuk Yayasan Amal ini? Pak Davis, Anda kan berpendidikan. Anda saja yang memberi nama. Kalau begitu, bagaimana jika pakai satu karakter dari nama Anda dan menamainya Yayasan Angin Senja? Bagus. Pakai itu saja. Sari, bagaimana kabar ibumu? Ibuku cedera kaki. Kami tidak punya uang untuk mengobatinya. Jangan khawatir. Aku sudah menandatangani perjanjian dengan ibuku. Mulai sekarang, hidup atau matinya tidak ada hubungannya dengan kita. Sayang, di saat seperti ini, memutus hubungan dengan ibumu kurang baik, ya? Ibuku sendiri yang mengusulkan, aku bahkan memberinya $500. Itu sudah lebih dari cukup. Pak Sterling, bank sudah memberi ultimatum. Jika kita tidak bisa mengumpulkan uang hari ini untuk menutup kekurangan dana, perusahaan akan bangkrut. Kita tamat. Benar-benar tamat. Belum ada kabar dari ibuku. Apa yang harus kita lakukan? Sayang, jangan panik. Wali kota kampung halamanku adalah pamanku. Ku dengar dia baru saja mendapat uang dari bisnis. Aku akan menelponnya untuk lihat apakah dia bisa meminjamkan uang. Sekadar untuk bertahan. Telepon dia sekarang. Halo? Wali kota? Ini Sari. Perusahaan kami kekurangan arus kas. Kami butuh uang segera.
Bisa pinjamkan kami? Setelah perusahaan pulih, kami akan segera mengembalikannya. Pinjam dari saya. Sari, kampung halaman ibumu sedang dibongkar dan diambil alih perusahaan. Dia mendapat kompensasi 20 juta dolar. Dan kamu masih perlu pinjam dari saya? Apa? Kamu minta uang padaku? Sari, apa kamu bercanda? Sari, kampung halamanmu dibongkar, ditambah akuisisi perusahaan, kamu mendapat total 20 juta dolar. Dan kamu masih perlu pinjam dariku? Wali kota, apa yang barusan kamu katakan? 20 juta dolar apa? Sari, jangan bercanda denganku. Suatu hari nanti, mungkin aku yang akan pinjam darimu. Ada urusan, aku harus pergi. Wali kota, Bagaimana menurutmu? aku tidak tahu apakah wali kota benar-benar tidak punya uang, atau pura-pura bangkrut. Dia benar-benar bilang akan pinjam dari kita. Hei, Pak Sterling, kamu masih di sana? Tunggu. Beri aku waktu 3 hari lagi, hanya 3 hari. Aku pasti akan mendapatkan uangnya, tidak akan menunda pembayaran. Pak Sterling, 3 hari benar-benar tidak bisa. Jika kita tidak bayar bank hari ini, mereka akan memulai proses penagihan. Beritahu bank, aku akan gunakan rumahku sebagai jaminan. Jika aku tidak bisa dapatkan uang dalam 3 hari, aku akan secara sukarela mengajukan kebangkrutan pribadi. Aku tidak akan berutang 1 sen pun. Sayang, apa kamu gila? Rumah itu adalah satu-satunya fondasi keluarga. Jika kita tidak bisa menutupi utang, kita akan kehilangan rumah, dan keluarga kita akan hancur. Bukankah ibu bilang muridnya bisa bantu kita melewati ini? Pada titik ini, kita harus ambil risiko itu. Ibu Hayes, Anda pulih dengan baik, Anda bisa keluar kapan saja. Selamat sudah boleh pulang, Ibu Hayes. Pak Davis, Anda sangat sibuk, namun Anda datang secara khusus. Ini bukan hanya untuk merayakan keluar rumah sakit Anda. Yayasan Angin Senja telah sepenuhnya didirikan, saya di sini untuk menjemput Anda untuk upacara peresmian. Peresmian? Yayasan Angin Senja resmi didirikan. Presiden Hayes, apa inspirasi Anda untuk mendirikan Yayasan Angin Senja? Saya sudah tua, dan uang saya lebih dari yang bisa saya habiskan, jadi saya pikir saya akan mengambil setengah untuk membantu mereka yang tidak punya tempat mengadu. Siapa Presiden Hayes ini? Dia punya uang lebih dari yang bisa dia habiskan. Jadi, siapa Presiden Hayes ini? Dia sangat kaya sampai tidak bisa menghabiskan semuanya. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Super misterius. Jadi, orang seperti apa yang bisa mengajukan permohonan bantuan pinjaman dari yayasan? Yayasan Angin Senja memberikan dukungan khusus untuk individu dan bisnis yang hampir bangkrut. Selama mereka memenuhi kriteria, siapapun dipersilakan mendaftar. Satu-satunya syarat adalah, setelah Anda pulih kembali, Anda harus membayar tepat waktu, agar kebaikan ini terus berlanjut. Ibu, kami kembali. Menu makan malam apa? Apapun yang kamu masak, kami akan memakannya. Ibu ingin aku memasak? Apa yang kamu harapkan? Kalau kamu tidak melakukannya, siapa lagi? Luar biasa, Rizky. Kita dapat uangnya. Ibu, apakah muridmu yang membantu kita mendapatkan pinjaman? Ya, muridku bilang dia sudah menindaklanjuti Yayasan Angin Senja, yang secara khusus membantu individu dan usaha yang hampir bangkrut. Dia mengambil berkasmu, mengajukannya, dan langsung disetujui. Bagus, akhirnya kita selamat. Ibu, hanya tersisa 2 hari lagi. Kapan uangnya cair? Kenapa buru-buru? Besok, bawa dokumen ke yayasan, temui presidennya, uangnya akan langsung tersedia. Kita harus persiapkan diri dengan baik untuk bertemu presiden. Jangan sampai tidak sopan. Tentu, kita harus pilih hadiah yang bagus, jangan sampai mereka meremehkan kita. Ibu, seperti apa orangnya presiden yayasan itu? Hadiah apa yang harus kita siapkan? Tidak tahu persis siapa. Kudengar dia seorang nenek-nenek, ditinggalkan oleh anak-anaknya sendiri. Uangnya banyak, tidak habis-habis. Makanya dia bersedekah. Anaknya sendiri tidak mau ibu sekaya itu, pasti mereka gila. Siapapun yang tidak ingin ibu sekaya itu pasti gila. Setuju banget. Jika aku punya ibu seperti itu, aku akan memperlakukannya seperti ratu, tidak seperti ibuku sendiri, yang miskin, tidak berguna, dan hanya menjadi beban. Pastikan kamu jangan pernah mengatakan itu di depan ibu presiden.
Wanita malang itu baru saja patah hati oleh anak-anaknya, jadi dia paling benci anak yang tidak tahu terima kasih. Jangan biarkan dia tahu kamu memutuskan hubungan dengan ibumu. Jangan khawatir, Ibu. Ibuku memang pantas untuk diputuskan, dan jika Ibu Presiden tahu seperti apa dia sebenarnya, dia akan berpihak pada kita. Pak Davis. Di mana? Di mana kita? Ibu Hayes, ini adalah panti jompo yang kami temukan sesuai permintaan Ibu, yang memiliki lingkungan tenang dan fasilitas lengkap. Jadi mulai sekarang, ini adalah rumah Ibu. Apakah ini benar-benar milikku? Sepanjang hidupku, aku tidak pernah berani membayangkan. Selamat pagi, Ibu Presiden. Kamu? Saya Ayu, kepala pelayan, dan asisten Ibu. Mereka bertanggung jawab merawat Ibu setiap hari. Ibu bisa menyerahkan semuanya dalam hidup dan pekerjaan Ibu kepada saya, karena saya siaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Benarkah? Ibu Hayes, jangan khawatir. Kontraknya sudah siap. Jika mereka tidak memperlakukanmu dengan baik, kamu bisa memecat mereka kapan saja. Pak Davis, terima kasih banyak. Sama-sama. Hubungi aku kapan saja. Aku berjuang sepanjang hidupku. Sekarang aku sudah tua, aku masih bisa hidup seperti ini. Nona, gelangmu sangat cantik. Sepanjang hidupku, aku bermimpi memilikinya. Siapkan mobil untuk Ibu Presiden segera. Pergi ke toko emas. Ibu, lihat yang ini. Motif keberuntungan klasik, melambangkan umur panjang, cocok untuk Ibu. Ini sangat cantik. Kerajinannya luar biasa. Ibu, lihat juga yang ini. Ukiran kerawang, terlihat elegan di Ibu, sangat cocok dengan gayamu. Semuanya cantik. Aku ambil semuanya. Sungguh, Ibu, Anda ingin kedua potong itu? Keduanya bersama harganya lebih dari $100.000. Bungkus saja. Tentu, Ibu. Kami juga punya barang lain di toko. Kalung emas peoni khas kami, sangat elegan. Mau saya bawakan untuk Ibu lihat? Kalung emas itu bagus. Bawakan, biar saya lihat. Saya menderita sepanjang hidup, saatnya memanjakan diri. Ibu, apakah menurut Ibu Presiden Hayes suka perhiasan emas? Jangan sampai salah beli. Orang seusia itu, pasti suka emas, tidak diragukan lagi. Ibu, apa yang Ibu lakukan di sini? Kalian berdua? Ibu, apa Ibu sudah gila? Berani-beraninya Ibu mencuri? Ibu, mencuri di rumah saja sudah cukup buruk. Tapi kau berani mencuri di toko perhiasan? Kau gila? Ibu Hayes, bagaimana kau bisa melakukan ini? Meskipun kau sangat butuh uang, kau tidak boleh menempuh jalan ini. Jika kau tertangkap, bagaimana kami bisa menunjukkan muka? Ibu, kembalikan gelang itu sekarang. Kau akan berakhir di penjara karena mencuri. Jangan bodoh. Bodoh. Aku membeli gelang ini. Kau sudah menghabiskan semua tabunganmu sejak lama. Dari mana kau dapat uangnya? Jadi kau ingat aku benar-benar bangkrut. Sari, ini semua tabunganku. Untuk dijadikan mas kawinmu. Ibu, terima kasih. Mulai sekarang, aku akan merawatmu dengan baik. Aku sangat menyesal. Memberikan semua tabunganku kepada orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Jangan bicara begitu, mencuri lalu menyalahkanku. Meskipun kau kesal, itu bukan alasan untuk mencuri. Ibu, Sari benar. Ini sudah di luar kendali. Itu tidak akan membantu Anda. Kembalikan gelangnya sekarang, dan kita akan pura-pura tidak melihatnya. Sudah kukatakan, aku membelinya. Tidak perlu bilang padamu. Tolong, ada yang mencuri, ada pencuri di toko perhiasan. Ada apa? Sepertinya ibu dan anak. Kenapa dia berteriak pencuri? Sepertinya tidak. Sari, lepaskan. Ibu, jika kau bukan ibuku, aku tidak akan peduli padamu. Melakukan hal licik dan tidak jujur seperti ini. Orang pasti akan membicarakanku di belakang. Kita sudah putus hubungan sejak lama. Lalu kenapa kalau putus hubungan? Bagi orang lain, kita tetap ibu dan anak. Mereka pikir aku terlibat denganmu. Hari ini, aku harus mengeksposmu sendiri.
Ibu, beraninya kau memukulku. Itu memang pantas untukmu. Ibu, kamu keterlaluan, mencuri itu salah, dan kau tahu itu, Sari hanya ingin membantu. Sayang, Ibu Hayes, kamu gila. Di siang bolong, kau berani memukul orang? Tidak ada hukum? Tanpa alasan sama sekali, mereka menuduhku mencuri secara palsu. Mereka merusak reputasiku. Kenapa aku tidak boleh memukulmu? kau tertangkap basah mencuri, dan kau masih menyangkalnya. Jangan berpikir karena kau ibuku, kami akan membiarkanmu lolos dari perbuatanmu. Dia terlihat baik, tapi nenek itu pencuri. Untungnya putrinya bermoral kuat. Dia mengutamakan keadilan di atas keluarga. Dia tidak melindunginya. Dia dulu sering mencuri barang di rumah, dan aku membiarkannya, tapi tidak hari ini. Ya, kita harus memberinya pelajaran. Mbak, panggil polisi. Dia mencuri gelang emas tokomu, tertangkap basah. Gelang emas ini baru saja dibeli oleh wanita ini, dan sudah dibayar lunas. Masa sih? 2 gelang ini totalnya lebih dari $100.000. Dia cuma wanita tua. Mana mungkin dia mampu membelinya? Kalian pasti salah, dia tidak punya uang sama sekali. Saya sendiri yang menangani pembayaran wanita ini, mana mungkin salah. Jangan menuduh pelanggan kami, mana mungkin salah, dan jangan membuat keributan di sini. Bagaimana bisa begini? Sari, sekarang kebenarannya terungkap. Kamu berutang permintaan maaf padaku atas apa yang terjadi. Minta maaf? Mimpi kali, Ibu, aku belum bertanya padamu, dari mana Ibu dapat uang sebanyak itu? Sudah kukatakan sejak dulu bahwa kita sudah putus hubungan, jadi dari mana aku bisa dapat uang, itu bukan urusanmu. Dan aku tidak perlu memberitahumu. Ibu Hayes, ini kalung emas peoni yang serasi, $130.000. Kami ambil itu juga. Pembayaran berhasil. Lebih dari $100.000, begitu saja. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Sari, apa kamu diam-diam memberikan uang kepada ibumu di belakangku? Tidak mungkin. Kenapa aku harus melakukan itu? Lalu dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Seorang yang tak berdaya, wanita tua, apa jatuh dari langit? Entahlah. Berhenti di situ. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan. Ibu, ketika kamu meninggalkan rumah kami, apakah kamu diam-diam mengambil uang kami? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan aku pernah menyentuh uangmu? Jadi kamu tidak mencurinya? Kamu, wanita tua miskin seumur hidupmu? Dari mana kamu dapat uang untuk membeli emas semahal itu? Selain mencuri dari kami, apa cara lain yang ada? Ini semua salahmu. Waktu itu, ketika dia pergi ke kamarnya untuk mengemasi tasnya, kenapa kamu tidak mengawasinya? Sekarang lihat, dia mungkin mencuri semua uang kita. Bagaimana aku tahu dia bahkan mencuri dari anak perempuannya sendiri? Aku pasti buta. Ibu, saya sarankan kamu serahkan saja uang yang kamu curi dengan baik-baik. Jika tidak, jangan salahkan kami karena menggeledah,mu di sini di depan umum. Berani sekali kamu. Ibu Hayes, aku akan mengatakan ini, dan kamu mungkin tidak suka. Seorang ibu mencuri dari anak kandungnya sendiri, itu tidak benar. Bahkan orang kampungan pun tidak akan mencuri dari anak sendiri. Kamu juga memukulku. Perempuan gila. Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu, apa kau gila? Memukul kami itu satu hal, tapi kau juga memukul ibu mertuaku. Aku hanya seorang kampungan. Aku nggak ngerti aturan-aturan mewahmu. Tinggal di rumahmu. Aku dituduh memanfaatkan situasi. Dan sekarang kau memfitnahku karena mencuri uang. Dulu, aku diamkan saja. Tapi mulai sekarang, jika ada yang menuduhku secara salah, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Jika punya bukti, panggil polisi. Kalau tidak, keluar sekarang juga. Jangan sombong. Kami memasang kamera keamanan, pencurianmu tertangkap kamera. Apa? Kamu pasang kamera? Sari, kamu sedang apa? Tidak apa-apa. Lampunya rusak. Biar kamu tidak tersandung dalam gelap. Aku sedang memperbaiki lampu untukmu. Jadi sejak hari aku pindah ke rumahmu, hari pertama itu, kau sudah memperlakukanku seperti pencuri. Siapa lagi yang perlu kami waspadai? Kau bisa saja mencuri sesuatu. Kami pulang sekarang untuk memeriksa kamera. Saat kami mendapatkan bukti, kita lihat bagaimana kau membela diri. Terus, apa ada yang hilang dari rumah? Aku sudah periksa brankas. Uang tunai dan sertifikat. Semua ada. Aku juga memeriksa perhiasan satu persatu. Tidak ada yang hilang. Aku sudah menonton rekaman, dari awal sampai akhir.
Ibumu baru saja menjaga putri dan mengerjakan pekerjaan rumah. Dia bahkan tidak masuk ke ruangan sembarangan, tidak ada perilaku mencurigakan sama sekali. Sari, waktu kamu menikah, keluarga kami membayar $300.000 sebagai mahar. Kamu tidak secara diam-diam memberikan itu kepada ibumu, kan? Ibu, mana mungkin aku melakukan itu? Aku memberikan setiap sen dari mahar itu ke Rizky untuk perusahaannya. Kamu tahu itu. Kalau begitu ibumu pasti menyembunyikan uang di belakangmu. Waktu kamu menikah, dia hanya memberikan $200.000 sebagai maharmu. Dulu dia kerja serabutan dan menabung. Masa seumur hidup tabungannya cuma segitu? Betul, ibuku biasanya pelit dan licik. Masa tabungannya cuma sedikit, pasti dia menyembunyikan banyak uang. Sari, aku tidak bermaksud menjelek-jelekan ibumu, tapi sebagai orang tua, kita menabung seumur hidup untuk anak-anak kita. Tapi dia menyembunyikan apapun yang dia tabung, dan dia sama sekali tidak peduli padamu. Dia memang selalu begitu. Di matanya, uang lebih penting dari anak perempuannya sendiri. Sayang, lagi apa? Hari ini, aku akan mengungkap sifat asli ibuku di depan semua orang, supaya dia jadi bahan omongan di belakang selamanya. Selamat datang di rumah, Ibu Presiden. Di luar dingin. Kenapa kalian pada berdiri saja? Ayo masuk, cepat. Biarkan aku membantu. Tidak, aku bisa sendiri. Ibu Presiden, hidangan hari ini sudah dimasak sesuai selera Anda. Coba saja, bagaimana pendapatmu? Hampir sepanjang hidupku. Dan ini pertama kalinya aku benar-benar mendapat satu paha ayam untuk diriku sendiri. Kau belum pernah punya sebelumnya? Ibu, kenapa ibu tidak makan paha ayamnya? Aku tidak suka. Kau saja. Makan banyak, biar kuat. Nanti, saat aku semakin dewasa, aku akan menyimpan semua makanan enak untuk menantu laki-lakiku dan cucu perempuanku. Bukannya itu sesuatu yang istimewa. Tapi hampir sepanjang hidupku, aku tidak pernah benar-benar memperlakukan diriku dengan baik. Ibu Presiden, coba ini. Ini direbus hingga empuk dan beraroma. Dewi, apa yang terjadi antara kamu dan Sari? Dia bilang di grup chat keluarga bahwa dia sudah memutuskan hubungan denganmu. Aku, Sari, memutuskan hubungan dengan Dewi. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan satu sama lain. Hidup atau mati, kita selesai. Kamu keterlaluan. Bagaimana bisa kamu memutuskan hubungan dengan ibumu sendiri? Tepat, ibumu bekerja keras membesarkanmu. Apa kamu pikir itu mudah? Sekarang kamu sukses, bagaimana bisa kamu lakukan ini? Para sesepuh yang terhormat, bukan aku yang ingin memutuskan hubungan. Ibuku yang melihat perusahaan kita hampir bangkrut, takut aku akan menyeretnya, dan mengajukan pemutusan hubungan. Dia hanya peduli pada uang, dia bahkan tidak menganggapku sebagai putrinya. Sari, kamulah yang melihat aku kecelakaan mobil, takut aku akan menyeretmu dan mengusirku. Sekarang kamu balik menyalahkanku. Masa sih, ibumu paling sayang sama kamu? Kenapa dia putus hubungan demi uang? Waktu cerai, dia pergi tanpa bawa apa-apa hanya demi menjagamu. Masa dia nggak peduli sama kamu? Kalian nggak ngerti, dia membawaku pergi, supaya aku bisa merawatnya saat dia tua. Aku membawamu pergi dari KDRT dan membesarkanmu. Tapi sekarang aku dianggap egois. Ibu kamu tetap membesarkanmu. Kamu nggak boleh berbuat jahat padanya. Kalau dia tidak bercerai, apakah aku akan menderita? Kita hampir bangkrut, dia pakai tabungan rahasianya untuk beli gelang emas. Suruh dia ambil perhiasan emas yang baru dibelinya, dan gadaikan untuk bantu kita. Lihat apa dia mau melepaskannya. Dewi, itu nggak benar. Saat anak-anak dalam kesulitan, masa kamu cuma mikirin diri sendiri? Dewi, betul, Tante Dewi, supaya apapun kamu cinta uang, kamu harus bantu anak-anak di saat kritis. Kalau tidak, nanti kamu tua, siapa yang akan merawatmu? Sayang, kamu berhasil. Itu langkah yang cemerlang. Ibumu pasti bakal kasih kita uang untuk bantu kita, atau dia akan kehilangan muka. Selama hidupnya, dia akan jadi bahan gunjingan. Lihat saja apa yang dia pilih. Aku terlalu kenal dia. Wanita desa tua, sangat tipis kulitnya, takut banget dicemooh. Dengan begini, meski dia pelit, dia pasti akan mengeluarkan uang. Sayang, kenapa kamu memposting aib keluarga kita di internet? Sangat memalukan. Aku akan membuat seluruh internet mempermalukannya. Biarkan dia tahu apa yang terjadi jika dia macam-macam dengan kita.
Cepat. Ibumu membalas di grup chat. Apa ini? Ibu Sari, tagihan ini untukmu. Sari, jika kamu tidak takut membayar biaya medisku, maka hubungan kita tidak harus berakhir. Tante Dewi, kamu kecelakaan mobil? Kapan itu terjadi? Ibu Sari, apakah kamu baik-baik saja? Sari, ibumu kecelakaan mobil itu masalah besar. Jadi kenapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun kepada kami semua? Pada hari aku kecelakaan, dia memutuskan hubungan denganku. Dia sebenarnya tidak perlu memberitahumu. Ibumu di rumah sakit dan kamu tidak mau merawatnya? Dan kamu yang memutuskan hubungan duluan? Sari, aku tidak pernah mengira kamu adalah orang seperti ini. Bersikap manis di depannya, tapi dingin di belakangnya. Ibuku yang ingin memutuskan hubungan, aku tidak bisa menghentikannya. Dia takut biaya medis akan membebanimu. Dan kamu dengan senang hati melepaskan tanggung jawab. Tante Dewi bilang, jika kamu menutupi biaya medis, dia tidak akan memutuskan hubungan. Pada akhirnya, kamu hanya takut mengeluarkan uang. Aku hampir tidak bisa mengurus diriku sendiri sekarang. Perusahaanku hampir bangkrut. Bagaimana mungkin aku punya uang untuk membayar biaya pengobatannya? Aku tidak khawatir. Kebangkrutanmu akan menyeretku ke bawah. Kamu di sana khawatir tentang penyakitku yang membebanimu. Siapa yang matre? Siapa yang hanya peduli pada diri sendiri? Semua orang bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Sari, kapan kamu menjadi seperti ini? Dasar wanita tidak tahu berterima kasih. Ibumu membesarkanmu dengan sia-sia. Sari, Jika kamu masih punya hati nurani, pergilah sekarang dan bawa Tante Dewi pulang dan rawat dia dengan baik. Jika tidak, seluruh keluarga kami akan memutuskan hubungan denganmu. Kenapa semua orang menyalahkanku? Jelas itu salahnya. Oh tidak, riwayat obrolan telah bocor online, seluruh internet sedang menghinamu, Mengabaikan kecelakaan mobil ibunya sendiri, dan bahkan menyalahkannya. Tidak punya hati nurani. Dia sudah menjadi beban ibunya sejak kecil. Dan mengusirnya ketika dia jatuh ke titik terendahnya. Sangat kejam. kita harus memboikotnya. Bagaimana ini bisa terjadi? jangan dengar orang-orang online itu. Apa yang mereka tahu? Tapi kerabat di kampung halaman, mereka semua mengutukku. Jika aku pulang ke kampung halaman, bagaimana aku bisa menunjukkan muka? Jangan pedulikan mereka. Setelah kita melewati ini, kita akan putus hubungan dengan kerabat miskin itu selamanya. Yang paling penting sekarang adalah menemui pendiri Yayasan Angin Senja dan mendapatkan uangnya. Semuanya akan baik-baik saja nanti. Sayang, kamu benar. Kerabat miskin ini tidak pernah membantu. Singkirkan mereka, menyimpan mereka hanya membawa masalah. Aku akan putus hubungan dengan mereka sekarang juga. Kamu menembak kakimu sendiri. Sari, aku harap kamu segera sadar. Ibu Presiden, yayasan kita baru berdiri beberapa hari, dan kami sudah menerima beberapa pengajuan pinjaman. Ini semua berkas para pemohon. Silakan lihat. Itu mereka. Bu, ibu kenal mereka? Ini adalah anak perempuanku yang baik, Sari, dan suaminya, Rizky. Sepasang orang yang tidak tahu berterima kasih. Ibu kita sudah di pintu masuk yayasan. Semuanya sudah siap, seperti yang ibu katakan, semua barang berkualitas terbaik. Emas, tanduk rusa, sarang burung walet. Dan itu saja sudah menghabiskan puluhan ribu dolar. Kita bahkan tidak tahu apakah pendirinya akan membantu kita. Kalau uang ini sia-sia, apa yang harus kita lakukan? Jangan pelit begitu, harus berani keluar uang untuk dapat untung, untuk mendapatkan pinjaman, kamu harus bayar harga. Hei, Ibu, apa murid ibu itu sudah menemukan informasi detail tentang pendiri yayasan belum? Saat kita bertemu mereka, kita bisa menyesuaikan dengan minat mereka dan mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Muridku bilang pendirinya sangat misterius. Tidak banyak info yang tersedia, hanya tahu dia dari pedesaan, dan namanya Dewi. Dewi? Kenapa namanya terdengar familiar? Aku yakin pernah dengar sebelumnya. Tunggu, bukankah itu ibuku? Tidak mungkin. Ibumu, wanita tua miskin yang selalu bangkrut sepanjang hidupnya, bagaimana bisa dia menjadi pendiri Yayasan Angin Senja? Pasti orang lain dengan nama yang sama. Tepat sekali. Pasti orang lain dengan nama yang sama. Banyak orang bernama Dewi. Dia bukan satu-satunya. Ibu, saya harus pergi. Kami akan masuk menemui Ibu Hayes. Nanti bicara lagi. Berhenti di sana. Siapa kamu? Tidak ada janji dan kamu seenaknya masuk.
Pak, kami punya janji, kami kesini khusus untuk menemui Ibu Hayes. Siapa namamu? Pak, saya Rizky dari grup Ansheng, ini istri saya, Sari. Oh, ternyata kamu. Ibu Hayes berkata, dia tidak akan menemui kalian. Kenapa dia tidak mau menemui kita? Kami membuat janji sejak lama. Pengajuan kami disetujui. Benar, Pak. Apa Anda salah? Ibu Hayes sendiri yang mengatakannya. Dia tidak akan meminjamkan uang kepada kalian. Pak, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? Tidak ada pinjaman untuk orang yang tidak tahu berterima kasih? Apa yang salah dengan kita? Apa kau tidak sadar hal-hal keji apa yang kau lakukan? Ibumu sendiri kecelakaan mobil. Kau tidak hanya tidak merawatnya, tapi kau langsung memutuskan hubungan, takut dia akan menjatuhkanmu. Yayasan ini tidak ada untuk membantu bajingan tidak tahu berterima kasih sepertimu. Bagaimana Ibu Hayes tahu tentang kita? Ibu Hayes adalah Dewi. Mungkinkah dia benar-benar ibuku? Tidak mungkin. Pasti sedang viral. Apa yang terjadi di grup keluarga kemarin, diunggah secara online dan meledak. Ibu Hayes pasti melihat topik yang viral dan tahu tentang perpisahan itu. Apa yang akan kita lakukan? Seandainya aku tidak memutuskan hubungan dengan ibuku, kita hampir sampai di garis akhir. Sekarang semuanya hancur. Cepat, telepon ibumu, minta dia untuk membela kita. Dia pasti sangat membenciku. Kita hampir bangkrut. Lupakan harga dirimu, telepon saja. Nomor yang kau hubungi tidak menjawab. Ibuku. Dia memblokirku. Ibu Hayes, mereka sudah diusir. Mereka tidak menyerah. Mereka bilang kamu pasti salah paham dengan mereka. Mereka akan kembali lain hari untuk menjelaskan diri. Mereka bahkan meninggalkan hadiah. Anak perempuanku sendiri. Benar-benar berusaha keras, ya. Sebagai ibunya, aku bekerja keras untuknya sepanjang hidupku, dan tidak pernah mendapatkan satupun gelang emas darinya. Siapa sangka, sekarang kita sudah putus hubungan, aku malah mendapat hadiah ini. Ibu Presiden, mau aku mengusir mereka dan menghancurkan harapan mereka, supaya mereka tidak kembali mengganggu ibu. Tidak perlu. Biarkan saja. Ibu Presiden, ibu bilang ingin melakukan sesuatu, aku menyiapkan ini untuk ibu. Perlengkapan untuk pusat komunitas lansia kelas dansa. Besok ibu bisa memulai kelasnya. Ini. Ibu Presiden, aku dengar ibu dulu berada di grup tari dulu, kupikir ibu mungkin masih menyukainya. Ini perlengkapan latihan, dijahit khusus sesuai ukuran ibu. Anak perempuanku sendiri tidak pernah seperhatian ini. Tapi kamu benar-benar peduli padaku. Ibu Presiden, jangan bilang begitu, itu tugasku. Lagi pula, ibu memperlakukan kami dengan baik, seperti keluarga, jadi tentu kami memikirkan ibu. Aku memberikan segenap hati dan jiwa pada anak perempuanku sepanjang hidupku, tapi dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Kamu hanya melakukan tugasmu, tapi kamu bersyukur. Hati manusia sangat berbeda. Dewi, kau adalah bintang dari grup tari dan lagu kabupaten dulu. Tubuh itu, keanggunan itu, begitu kau berpose, tak ada yang bisa berpaling. Tarianmu jauh lebih baik daripada gadis-gadis muda itu. Kau membuatku malu, Ibu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir aku menari, aku sedikit kaku. Aku bahkan tidak ingat setengah gerakannya. Aku tidak sehebat itu. Dewi, kau terlalu rendah hati. Keterampilan yang kau latih sejak kecil, mereka ada di tulangmu, mereka tidak akan hilang begitu saja. Jika kau meningkatkan latihanmu, dalam waktu kurang dari setahun, pekerjaan sebagai instruktur tari di sini bisa menjadi milikmu. Tentu saja. Kau membuatku malu, Ibu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir aku menari. Aku sedikit kaku. Aku bahkan tidak ingat setengah gerakannya. Aku tidak sehebat itu. Dewi, aku sudah menari bertahun-tahun, menari dengan banyak pasangan, tapi aku belum pernah bertemu siapapun yang begitu serasi denganku. Menari denganmu terasa luar biasa. Bulan depan, untuk kompetisi tari lansia kota, kalian berdua harus mewakili pusat komunitas lansia. Luar biasa. Aku tidak bisa melakukannya. Aku baru mulai belajar lagi beberapa hari yang lalu. Aku bahkan belum menguasai dasar-dasarnya. Bagaimana aku bisa ikut kompetisi? Jangan khawatir, kompetisinya masih setengah tahun lagi. Jika kalian berdua berlatih keras, kalian pasti akan mendapat peringkat yang bagus. Baiklah, oke kalau begitu. Aku akan mencobanya. Bahkan jika kita tidak menang, setidaknya ini olahraga yang baik. Bagus, berlatihlah dengan keras, aku percaya pada kalian berdua, fantastis. Ibu, akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Ibu, kami sudah mencari kemana-mana untukmu. Kami khawatir sekali,
Jika kami tidak memberitahu semua orang bahwa kamu hilang, kami tidak akan pernah menemukanmu. Ibu, aku terlalu sensitif sebelumnya. Terlalu impulsif. Maaf, pulanglah bersama kami sekarang, berhentilah berkeliaran di sini. Kamu membuat keributan. Dewi, bukankah kamu bilang tidak punya anak? Dia anak perempuanku. Tapi kami sudah memutus hubungan. Ibu, apa kamu gila? Kamu sudah bilang ke orang-orang kami terasing. Apa maksudmu? Mau orang-orang membenciku? Memang benar kami terasing. Aku tidak memfitnahmu. Karena kamu, pinjaman kami dari Yayasan Angin Senja gagal. Ini semua salahmu. Ibu, kamu harus ikut dengan kami dan meluruskan semuanya. Atau itu buruk bagi semua orang. Siapa yang memposting perpisahan itu online? Berpura-pura jadi korban. Situasi yang kamu alami sekarang adalah perbuatanmu sendiri. Aku tidak akan ikut bermain. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Kami sudah di ujung jalan buntu. Dan kau menendang kami saat jatuh. Anjing pun tahu berterima kasih. Aku yang membesarkanmu. Dan kau menggigitku balik. Lalu, siapa yang kejam? Maaf mengganggu. Lanjutkan. Aku tahu kenapa kau berani sekarang. Jadi kau sudah menjalin hubungan dengan seorang pria tua kaya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dari mana lagi kau mendapatkan uang untuk membeli gelang emas, memakai baju baru, dan bersenang-senang setiap hari? Bukankah itu hanya seorang pria tua yang menghidupimu? Kau memukulku lagi. Sejak pertama kali kau memfitnah dan mempermalukanku, aku memutuskan tidak akan bertahan lagi. Aku tidak berbohong. Aku melihatmu memeluk dan mendekapnya, dan semua orang melihatnya. Nona muda, kami hanya pasangan tari yang berlatih. Tidak perlu menjelaskan. Kita sudah lama bukan keluarga. Bahkan jika aku mencari seseorang untuk hidup bersama, itu bukan urusanmu. Ibu, jika ibu tidak kembali dan meluruskan semuanya, aku akan menggunakan nama belakang ayahku dan pergi mencari ayahku. Aku tidak akan pernah memanggilmu ibu lagi. Kamu yakin? Tentang menggunakan nama belakangnya, untuk pergi mencari ayahmu? Benar, jika aku tidak begitu muda dan tak berdaya saat itu, aku pasti sudah memilih ayahku sejak dulu. Seseorang yang egois sepertimu yang hanya peduli pada diri sendiri tidak pantas menjadi seorang ibu. Baik, karena kamu sangat menginginkannya, pergilah dan berhubungan kembali dengan ayahmu. Semoga kamu tidak menyesal. Jangan pernah menyesal. Sayang, apa kamu benar-benar akan menggunakan nama belakang ayahmu dan berhubungan kembali dengan ayahmu? Tentu, sekarang seluruh internet menyerangku, memanggilku manis kecil. Kerabatku juga tidak mengakuiku. Kecuali ibuku, hanya ayahku yang bisa membantu membersihkan namaku. Tapi ibumu dulu bilang ayahmu itu bajingan sejati, seorang penjudi dan pemalas juga, benar-benar tidak bisa diandalkan. Ibuku sengaja memburuk-burukannya di depanku. Saat aku kuliah, aku diam-diam menghubungi ayahku. Sekarang dia adalah pemilik usaha kecil. Dia bahkan sesekali mengirimiku uang hidup. Benarkah? Dia sebenarnya cukup sukses. Jangan khawatir, aku hanya akan satu panggilan telepon, dan dia akan tiba besok. Ayah, akhirnya kau datang. Perjalanan jauh, ya? Sari, lama tidak bertemu. Terakhir kali aku melihatmu waktu kamu masih kuliah. Waktu cepat berlalu, kamu sudah besar. Dan kamu menikah dengan keluarga yang baik. Ayah, karena aku melarangmu dulu, kamu tidak datang ke pernikahanku. Kamu belum bertemu suamiku dan ibu mertuaku. Ayah, ini ibu mertuaku. Ini suamiku, Rizky. Putri, kemari dan sapa kakek. Ayah, maafkan aku. Sejak Sari dan aku menikah, selama ini, aku sibuk dengan bisnis, dan tidak sempat mengunjungimu. Jangan salahkan aku. Ya, Pak Brooks, seharusnya kita sudah lama bertemu. Perjalananmu panjang. Silakan masuk dan duduk, minum teh dan istirahatlah. Putri, ayo masuk dengan kakek. Aku tidak pernah menyangka gadis kecil itu akan begitu sukses. Dia tinggal di rumah yang besar. Sepertinya aku datang ke tempat yang tepat. Mungkin aku bisa mendapat keuntungan. Ayah, minum teh untuk bersantai. Melihatmu sekarang, begitu sukses, aku lega. Semua kesulitan itu terbayar. Aku tidak menyangka Pak Brooks orang yang begitu lembut.
Aku dulu sering mendengar Ibu Hayes membicarakan keburukanmu. Dia benar-benar melarang Sari bertemu denganmu. Kami benar-benar mengira kamu orang yang tidak bisa diandalkan. Semua ini salahku karena tidak mampu. Kemudian, ibumu berselingkuh dengan pria lain. Dia menganggapku aib, jadi dia tidak membiarkan kita bertemu. Apa? Ibuku berselingkuh? Saat pertama kali tahu, aku tidak bisa menahan diri untuk memukulnya. Tapi dia bilang ke orang luar bahwa akulah yang menindasnya, dan itu membuatku menjadi bahan omongan di kampung. Pantas saja ibu tidak pernah mengizinkan aku menemuimu. Dia takut kita akan membongkar kebohongannya. Ayah, ini semua salahku karena percaya pada kebohongan ibu. Hari ini aku akan memakai nama belakangmu. Sari, jarang kamu masih mau mengakuiku. Ayah akan selalu melindungimu, apapun yang terjadi. Dia benar-benar mengakui pria brengsek itu, dan mengganti nama belakangnya menjadi miliknya. Ibu Presiden, tentang informasi yang Anda minta saya selidiki tentang situasi mantan suami Anda saat ini. Dia sama sekali bukan bos, dia bersembunyi dari utang judi. Sudah kuduga, macan tutul tidak bisa mengubah belangnya. Binatang itu dulu karena utang judi, bahkan mencoba menjual anak perempuannya sendiri. Sekarang dia tahu, Sari bangkrut dan putus asa, bagaimana mungkin dia bisa membantu dengan tulus. Dia di sini hanya untuk menipunya dan menguras habis hartanya. Besok, mereka pasti akan datang ke yayasan untuk menemui Anda. Mereka akan melemparkan semua kesalahan atas pemutusan hubungan semua padamu, menggunakan mantan suamimu sebagai saksi untuk mengadakan pertunjukan. Kamu ingin menemui mereka? Tentu saja, aku ingin melihat sejauh mana mereka bisa berakting. Biarkan kami bertemu Ibu Hayes. Ini semua kesalahpahaman besar. Tidak ada janji, tidak boleh masuk. Ibu Presiden, mereka datang. Mereka datang lebih awal. Aku ingin mendengar apa yang ingin mereka katakan. Kebisingan apa ini di pagi buta? Kau, ini Ayu, asisten presiden. Ayu, tolong antar kami menemui Ibu Presiden. Beri kami kesempatan untuk menjelaskan, rumor di internet semuanya palsu. Presiden Hayes salah sangka tentang kami. Kami bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang akan menjelekkan ibu kandung mereka sendiri, dan memutuskan hubungan dengannya. Dan kau berani bilang, dirimu dirugikan? Ayu, kau tidak pernah punya ibu seperti itu. Kau tidak mengerti. Ibuku terus menghabiskan uangku, membuatku merasa bersalah. Aku sudah tidak tahan lagi, jadi aku mempostingnya di internet. Itu semua hanya sepihak. Kenapa aku harus percaya padamu? Ayu, aku punya saksi. Ini ayah kandungku. Apakah aku berbakti, seperti apa ibuku? Ayahku paling tahu, dia bisa bersaksi untukku. Ayu, demi Tuhan, kau harus percaya padaku. Dia anak perempuan yang sangat berbakti. Ibunya lah yang terlalu egois dan kejam. Dia mendorongnya ke sudut. Jadi dia memutuskan hubungan dengannya. Wow, anakku yang malang. Dan sekarang seluruh internet menyebutnya orang yang tidak tahu berterima kasih. Sebagai ayahnya, hatiku hancur. Ayah, kau sudah sangat menderita. Dulu, ibu sudah tidak cinta lagi dan kau menangkapnya. Lalu dia berbalik dan menyebarkan rumor bahwa kau punya kebiasaan buruk. Dia melemparkan semua kotoran padamu. Kaulah yang paling menderita. Ikatan ayah anak yang mengharukan. Apa pertunjukan yang memutarbalikkan fakta? Aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Namun itu lebih rendah dari beberapa kebohongan dari ayah bajinganmu. Itu semua hanya sandiwara. Ayu, sepanjang hidupku, wanita itu menghancurkanku. Aku tenggelam dalam utang. Aku tidak bisa membiarkan putriku juga dihancurkan olehnya. Aku mohon kau membantu putriku. Menantu laki-lakiku yang baik, aku akan bekerja seperti budak untukmu. Aku akan mohon berlutut, melakukan apapun. Ayah, di usiamu, bagaimana kau bisa berlutut? Betapapun sulitnya, kami tidak bisa membiarkanmu menderita. Demi dirimu, ayah akan melakukan apapun. Memohon berlutut tidak ada artinya. Karena kau sangat suka pamer, maka kami akan biarkan kau berakting sepuasnya. Ibu, Siapa di dalam mobil? Mungkinkah itu Presiden Hayes? mereka terlihat familiar bagiku. Ibu Hayes tersentuh oleh ikatan ayah dan putrimu dan bersedia menyetujui pengajuanmu. Yayasan memberikan pinjaman tanpa bunga, bukan hibah gratis. Kamu harus membayarnya nanti. Tentu kami bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kata-kata saja tidak cukup, kamu perlu memberikan jaminan. Rumah sudah digadaikan ke bank.
kami tidak punya apa-apa lagi untuk dijadikan jaminan. Bukankah ayahmu bersedia berkorban segalanya untukmu? Cukup berikan aset senilai $1 juta sebagai jaminan. Sungguhan, Ibu Hayes memberimu hanya 1 hari. Ibu Hayes, bagaimana jika mereka benar-benar mengumpulkan uangnya? Apakah ibu benar-benar akan membantu mereka? Tenang. Tidak mungkin mereka bisa mengumpulkan sebanyak itu. Sari, dulu aku berjuang keras untuk menarikmu keluar dari neraka itu. Dan sekarang kamu sendiri yang kembali masuk. ayah, kamu bangkrut. Gadaikan saja, apa? Sari, jika ayah punya uang, dia akan memberikan semuanya untuk membantumu. Tapi aku benar-benar tidak punya uang. Kapan kamu bisa menghasilkan uang? Ibu Hayes hanya memberi kita 1 hari. Jika kita tidak bisa mengumpulkan uang, kita benar-benar celaka. Dian. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Brooks, kamu tidak bisa hanya mengatakan, tidak ada yang bisa aku lakukan dan berhenti di situ. Ibu Hayes akhirnya menyerah, kamu harus mencari jalan keluar. Jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan ini. Ayah, jika kamu kekurangan uang tunai, maka gadaikan saja rumahmu. Menggadaikan rumah, Ayah, kamu tidak menentangnya, kan? bukan aku tidak mau. Hanya saja rumahku. Pak Brooks, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari kami? Buka-bukaan, sekarang. Buka, sekarang juga. Siapa di sana? Kenapa gedor-gedor? Siapa kalian? Menerobos masuk rumahku? Kami mencari dia. Bagaimana kau menemukanku di sini? Ayah, siapa mereka? Budi, kau berutang $5 juta pada kami. Bayar hari ini. Bukankah kau pemilik usaha kecil? Bagaimana bisa berutang sebanyak itu? Dia berutang $1 juta di kasino. Itu membengkak menjadi $5 juta. Utang judi, ibu benar tentang segenit. Kau benar-benar pecandu judi. Sari, bukan begitu. Aku melakukannya untukmu, Sari. Aku ingin menghasilkan uang untukmu. Agar kau bisa hidup lebih baik. Itulah kenapa aku mulai berjudi. Aku tak pernah mengira akan kalah sebanyak itu. Hentikan omong kosong. Cukup. Anak-anak membayar utang ayah mereka. Jika kau tidak bayar hari ini, kami akan mematahkan kakinya. Kenapa harus aku? Ini utang judinya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sari, tolong aku. Kamu tidak bisa membiarkanku mati. Mereka serius. Mereka benar-benar akan memotongku. Aku ayah kandungmu. Utang judimu, apa hubungannya denganku? Kau berbohong padaku. Kau bilang kau pemilik usaha kecil. Kau bilang bisa membantuku. Itu kenapa aku memanggilmu ayah. Sari, setelah semua ini, kau mau mengingkari aku? Terlambat. Tuan-tuan, tolong, ampuni aku. Ini rumah putriku. Barang berharga di dalam, ambil apapun yang kalian mau. Berapapun banyaknya, semua untuk melunasi utangku. Tolong jangan sakiti aku. Kau dengar itu, kawan-kawan? Kuras semua barang berharga. Jangan tinggalkan apapun. Berhenti di situ. Ini penyerbuan rumah, itu ilegal. Aku akan memanggil polisi. Ilegal. Membayar utang itu sudah semestinya. Kamu tidak bisa mengambil perhiasan ini. Ini satu-satunya barang berharga yang tersisa. Kamu berutang uang pada kami. Mengambil beberapa barang? Itu tidak seberapa. Buka. Coba macam-macam, kamu mati. Pak, Anda sudah mengambil semuanya dari rumah kami. Tolong, setidaknya tinggalkan kami mobilnya. Semua barang bekas ini, jika digabung, bahkan tidak cukup untuk membayar bunganya. Mobilnya kami ambil dulu. Kami akan memberi waktu untuk mencari sisanya. Kami akan kembali nanti. Kalau masih belum bisa, kamu mati. Apa yang pernah Kamish, keluarga Sterling, lakukan hingga pantas begini? Harus berurusan dengan pemalas tak berguna? Rumah kami habis digondol, kita tidak bisa terus begini. Ibu, jangan sedih. Karena sudah begini, kita pasti cari jalan keluar. Pasti ada jalan. Ini semua gara-gara kamu, pembawa sial, membawa bencana ke rumah kami, menghancurkan keluarga Sterling.
Ibu, aku bersumpah tidak tahu ayahku seperti ini. Jika aku tahu dia seorang pecandu judi. Bahkan jika kau pukul aku sampai mati, aku tidak akan mengakuinya sebagai keluarga, dan pasti tidak akan membawanya pulang. Kamu tidak tahu? Aku pikir kamu sengaja melakukannya bersekongkol dengan ayah penjudimu untuk menguras habis keluarga kita, benar kan? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Aku juga ditipu olehnya. Semuanya, berhenti bertengkar. Apa gunanya bertengkar sekarang? Pertama, cari cara untuk memutus hubungan dengan ayahmu. Kalau tidak, orang-orang itu akan datang menagih utang lagi, maka kita benar-benar tidak punya jalan keluar. Bagaimana mungkin ada seorang ayah sepertimu di dunia ini? Untuk bersekongkol melawan anak perempuan kandungmu sendiri seperti ini, kau telah menghancurkan keluarga kita seperti ini. Apakah kau punya hati nurani? Dasar orang yang tidak tahu terima kasih. Tadi, preman-preman itu hampir memotong tanganku. Dan kau hanya menonton. Dan kau bahkan tidak berusaha menyelamatkanku. Apa hakmu bicara seperti itu padaku? Jadi bagaimana jika aku bersekongkol melawanmu? Itu karena kau bodoh, kau pantas ditipu olehku. Dasar bajingan, hari ini aku akan mengajarimu sebuah pelajaran yang baik. Menantu laki-lakiku yang baik. Pukul aku? Apakah kau masih ingin aku menemani kamu menemui Ibu Hayes? Apakah kau masih ingin uang untuk melunasi utang? Kau berani mengancamku? Sekarang $1 juta dalam jaminan telah hilang. Bahkan jika kita pergi menemui Ibu Hayes, kita tidak akan mendapat uang. Tidak ada yang asli, tapi ada yang palsu. Yang palsu ini cukup untuk berurusan dengan yayasan. Apakah kau pikir staf yayasan itu bodoh? Akta properti palsu bisa dianggap asli? Tidak ada waktu untuk ragu, kita harus mencoba sesuatu, apapun. Besok kita pergi ke gala untuk menemui Ibu Hayes. Tempat ini sangat megah. Semua elit kota Jiang, para orang kaya dan berpengaruh, semua ingin bertemu pendiri misterius dari yayasan ini. Setelah kita menyerahkan jaminan hari ini, kita akan selamat. Aku terus merasa Ibu Hayes ini terlihat akrab. Halo, Ibu Presiden. Kenapa repot-repot? Bukankah sudah kubilang untuk tidak mencolok? Sekarang kamu presiden Yayasan Angin Senja, statusmu berbeda. Semua ini sudah sepatutnya. Kamu akan terbiasa. Aku tidak suka semua omong kosong yang mencolok ini. Batalkan semuanya. Batalkan semuanya. Tidak perlu pesta sambutan. Ini keterlaluan. Pasti menghabiskan banyak uang. Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tahu tempat apa ini? Berani menyelinap masuk. Tentu aku tahu tempat apa ini. Aku tak pernah menyangka kau benar-benar terlibat dengan ayah penjudi milikmu. Wanita, aku dan putriku sangat dekat. Bukan urusanmu untuk memisahkan kami. Aku tidak punya waktu untuk ikut campur masalahmu. Aku kesini untuk jamuan. Siapa yang mau mengundang orang kampungan sepertimu? Kau berbohong. Setidaknya buatlah kebohongan yang masuk akal. Ibu, karena kau dan Sari memutus hubungan, kami dibully online, dan perusahaan hampir bangkrut. Ibu Hayes hampir membatalkan aplikasi pinjaman kami. Hari ini adalah satu-satunya kesempatan kami, jadi jangan buat semakin buruk. Wanita, jika kau berani membuat masalah untuk putriku dan menantu laki-lakiku dan menjatuhkan mereka supaya mereka tidak bisa mendapatkan uang, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak akan melepaskanku? Baik. Kalau begitu mari selesaikan semua masalah lama dan baru di sini hari ini. Wanita, apa kau benar-benar bersikeras untuk menentangku? Coba sentuh aku. Akulah yang selama ini kalian rindukan, Presiden Hayes. Sudah bertahun-tahun, kamu berani sekali. Berani menyamar sebagai Presiden Dewi. Kenapa kamu tidak bercermin dengan baik? Kamu pikir kamu siapa? Ibu, hentikan. Jangan kira karena kita di sini, kami tidak berani menyentuhmu. Jika kamu terlalu memaksa, tidak peduli acara apapun, kami tidak akan membiarkanmu. Aku seharusnya yang mengatakan itu padamu. Enyahlah dari hadapanku. Ibu, kamu benar-benar mencari masalah. Aku bahkan tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Jika kamu terlalu memaksaku, jangan salahkan aku jika aku mendahulukan keadilan di atas keluarga. Seseorang, kemarilah. Semuanya, lihat ini. Seseorang menyamar sebagai Presiden Dewi dan menyelinap ke perjamuan untuk menipu uang dan barang. Tangkap dia. Ada apa? Siapa yang mengganggu perjamuan? Ayo, akhirnya kamu datang. Itu dia.
Orang ini menyamar sebagai Presiden Dewi dan menyelinap masuk. Kami ingin mengusirnya, dan dia mengamuk. Ibu Presiden. Ibu Presiden. Ayu, kamu bercanda, ini ibuku. Bagaimana mungkin dia adalah Presiden Hayes? Ibumu, Dewi, adalah pendiri dari Yayasan Angin Senja. Jika kamu menghina Presiden Hayes lagi, jangan salahkan kami jika bersikap kasar. Ibuku adalah seorang kampungan. Bagaimana mungkin dia adalah Presiden Hayes? Bagaimana mungkin dia punya uang untuk mendirikan Yayasan Amal? Kampung halaman Presiden Hayes dilanda banjir dan menerima kompensasi pemerintah $20 juta. Apa? Kamu dapat uang sebanyak itu, dan kamu tidak memberiku sedikit pun? Kami sudah bercerai. Uang yang kudapatkan, kenapa harus kubagikan padamu? Kaulah yang kabur membawa anak. Kami tidak pernah menandatangani surat cerai. Kami masih suami istri. Jadi uangmu sebagian milikku. Menurut hukum, berpisah selama 5 tahun berarti perceraian otomatis. Ibu Hayes sudah berpisah darimu selama lebih dari 20 tahun, jadi sudah tidak ada hubungan suami istri untuk waktu yang lama. Kamu tidak berhak untuk membagi harta milik Ibu Hayes. Jika kamu tidak memberiku uang, aku akan menghantuimu seumur hidupmu. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu dan membuat hidupmu sengsara. Kalau begitu, bicaralah padaku setelah kau keluar. Maksudmu? Kamu telah menipu dan menggelapkan, melakukan banyak hal jahat. Sudah waktunya kau mendapat balasan yang setimpal, bawa dia ke polisi. Biarkan hukum yang menanganinya. Sari, aku tidak mau masuk penjara. Ibu, kamu dapat uang kompensasi sebanyak itu? Kenapa tidak bilang padaku, melihat kami menderita? Apa yang kamu pikirkan? Karena kamu pantas mendapatkannya. Ibu, kamu benar-benar mengucapkan kata-kata kejam seperti itu kepada anak perempuanmu sendiri? Betul-betul ibu dan anak. Saat kampung halaman kita dilanda bencana dan aku tahu ada uang kompensasi, aku dengan senang hati datang jauh-jauh ke kota untuk memberitahumu duluan, tapi kamu meremehkanku. Ibu, kenapa ibu di sini? Ada banjir di kampung, rumah dan sawah semuanya terendam, jadi aku tidak datang ke sini untuk menjadi beban, tapi untuk membantumu. Tunggu sebulan. Ibu boleh tinggal bersama kami. Tapi perusahaan Rizky sedang krisis keuangan, dan kami tidak bisa menanggung orang yang numpang. Jadi kalau ibu tinggal di sini, ibu harus membantu. Ibu, apapun yang ibu katakan, kami sudah menerima ibu, kan? Itu yang disebut menerimaku. Kamu hanya memperlakukanku sebagai pengasuh gratis dan budak. Dan saat aku tidak sengaja menggunakan pembayaran bersama keluarga 9,99, kamu mempermalukanku di depan umum, bilang aku memanfaatkanmu. Sari, ibu punya kabar baik. Ibu, jelaskan dulu apa ini. Sial ini, aku beli online seharga 9,99 karena aku pikir itu murah. 9,99 itu murah. Ibu, aku sudah mengatur pembayaran bersama untuk ibu, dan ibu benar-benar menganggapku seperti ATM. Aku ibumu, tapi kamu menginjak-injak martabatku di bawah kakimu, di matamu. Apa aku ini manusia? Ibu, Sari waktu itu hanya bicara karena marah, jadi bagaimana ibu bisa menganggapnya serius? Ibu, aku sedang melalui masa sulit dan terlalu cemas, makanya aku memperlakukan ibu seperti itu. Lalu saat aku kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit, kamu memutuskan hubungan denganku, jadi bagaimana kamu menjelaskannya? Kau menjelek-jelekkan namaku di depan semua kerabat, lalu berbalik dan berdamai dengan ayah penjudimu, jadi bagaimana kamu menjelaskan semua ini? Ibu, aku salah. Aku kehilangan akal. Aku tertipu oleh ayahku. Aku tidak bermaksud mengecewakanmu. Kamu tidak bingung. Kamu terlalu penuh perhitungan. Kamu selalu memihak siapapun yang menguntungkanmu. Itulah mengapa kamu berakhir seperti ini. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Usir mereka. Dan jangan biarkan mereka masuk lagi. Ibu, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku satu-satunya anak perempuanmu. Aku tidak punya anak perempuan lagi. Sendiri di dalam adalah ibuku. Kenapa kau mengusirku? Ibu Presiden bilang dia tidak punya anak perempuan. Jika kau mencoba hal lain, jangan salahkan kami jika kami kasar. Ini semua salahmu. Aku sudah bilang jangan terlalu keras pada ibu. Beri dirimu jalan keluar. Tapi kau tidak mau mendengar, lihatlah kami sekarang. Kami tidak punya apa-apa lagi, semua sudah berakhir. Bagaimana aku bisa tahu? Ibu punya $20 juta, dan dia bahkan mendirikan yayasan. Kau juga tidak menghentikanku saat itu. Rizky, tolong kembalilah. Rumahnya disita. Ini rumah kita. Kamu tidak bisa menyitanya. Kamu pikir lagi ngapain? Berhenti. Siapa yang memberi hak untuk menyita rumah kita? Pak, tolong tenang. Perusahaan Anda bangkrut dan sedang
Bu, Pak, rumah kita hilang. Kita jadi tunawisma sekarang. Selama kita punya ibu dan ayah, pasti ada jalan. Ini semua salahmu, pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, perusahaan anakku tidak akan bangkrut, dan rumah kita tidak akan disita. Kamu bahkan membawa ayah penjudi ke sini. Dia menghancurkan keluarga Sterling kita. Ibu, aku tidak bermaksud seperti ini. Aku hanya meminta ayahku membantu Rizky. Aku tidak tahu, dia akan menipu kita. Rizky, ceraikan dia sekarang juga. Kalau tidak, penagih utang akan mengejar kita setiap hari. Sayang, kamu tidak akan menceraikanku, kan? Saat kita menikah, kamu bilang. Kita tidak akan pernah bercerai, kan? Jadi kita berdua hancur karena utang judi, dan dikejar-kejar penagih utang, hidup lebih buruk dari mati. Sayang, kamu, apa kau benar-benar akan menceraikanku? Utang judi menggunung. Sekali kau terlibat, kau tak akan pernah bisa melunasinya, kau tak akan pernah pulih dalam hidup ini. Itu utang judi ayahmu, bukan utang kita, Inku. Bahkan jika ada yang harus membayar, seharusnya kau. Jangan seret aku ke dalam ini, atau putri, atau keluarga Sterling. Jadi kau akan menjauhkanku, meninggalkanku untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Aku akan menjaga putri dengan baik, demi dia, biarkan kami pergi, dan bebaskan dirimu. Berhentilah bergantung, kita akan bercerai. Mulai sekarang, kita berpisah. Dansa? Apa yang kau lakukan di sini? Ibu, tolong, selamatkan aku. Rumah ini disita. Rizky ingin bercerai. Aku tunawisma. Dan kreditor ayah mengejar-kejar aku untuk utang. Aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jalan yang kau pilih dulu kau harus menanggung konsekuensinya. Ibu, aku salah. Tolong jangan tinggalkan aku. Biarkan aku tinggal bersamamu dan menebus kesalahan. Aku tidak akan sebodoh itu lagi. Menebus kesalahan? Ya, aku dulu belum dewasa, anak durhaka. Aku mengecewakanmu. Ibu, tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Biarkan aku di sisimu dan merawatmu, oke? Sari, aku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan. Jika bukan karena uang kompensasi ini, yang sekarang di jalanan adalah aku. Ibu, aku salah. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Meski sebagai pembantu, aku akan melakukan apapun. Pembantu? Aku tidak mampu membayar pembantu sepertimu. Ibu, kita ibu dan anak, bagaimanapun juga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mengenalmu daripada aku. Aku akan merawatmu dengan baik. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Tolong. Kau kenal aku. Ibu Sterling, tidak semua orang bisa menjadi pembantu Presiden Hayes. Jika kau benar-benar ingin tetap di sisi Presiden Hayes, maka jalani proses evaluasi biasa. Evaluasi? Evaluasi apa? Hanya informasi dasar tentang Ibu Hayes dan kesukaannya. Kau putri Ibu Hayes, jadi kau pasti bisa. Pertanyaan pertama, ulang tahun Ibu Hayes, bulan dan tanggal berapa? Ulang tahun ibuku. Februari? Tidak, seharusnya Maret atau mungkin April? Maret? Itu 26 Mei. Sebagai putrinya, kau bahkan tidak ingat ulang tahun Presiden Hayes. Kau tahu lebih sedikit daripada aku, asisten Presiden Hayes. Ibu, kamu tidak pernah merayakan ulang tahunmu. Kamu juga tidak pernah memberitahuku. Bagaimana aku bisa ingat? Ibu mertuamu bahkan tidak pernah menyebutkan ulang tahunnya. Tapi kamu ingat ulang tahunnya dengan sempurna. Setiap tahun kamu mempersiapkannya dengan hati-hati. Aku, hanya saja dia biasanya merawat kita. Jadi itu sebabnya. Itu karena dia punya status dan pensiun. Dia bisa membantumu. Tapi aku hanyalah wanita desa yang tidak berharga. Tidak layak untuk waktumu. Kan? Ibu, tidak, itu tidak benar. Aku pikir ibu tidak suka pesta. Jadi aku tidak berani bertanya, aku tidak menyiapkan apapun. Aku bersumpah, mulai sekarang, setiap tahun, aku akan merayakan ulang tahun ibu dengan baik. Jangan salah paham, ya? Kamu bahkan tidak bisa menjawab tentang ulang tahunnya. Sekarang pertanyaan kedua, apa yang paling disukai Ibu Hayes untuk dimakan? Aku tahu. Ibuku suka tulang ayam. Jangan dibuang. Masih ada dagingnya. Membuangnya sia-sia. Ibu, sudah tidak ada daging di ini. Buang saja. Kalian sangat boros. Jangan dibuang. Aku suka. Ibuku makan tulang jenis apapun. Setiap kali kami masak masakan daging, dia mengerok daging dari tulang sampai habis. Tulang yang kami tinggalkan, dia juga tidak tega membuangnya. Kamu bodoh sekali. Siapa di dunia ini yang suka tulang ayam? Ibu Presiden benci pemborosan. Kamu bahkan tidak bisa mengerti niat baiknya.
Aku ingat selera semua orang, tapi kalian tidak pernah ingat apa yang aku suka makan. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan apa yang aku mau. Ibu, aku salah. Katakan, apa yang ibu suka makan? Apa yang ibu mau? Aku pasti akan mengingatnya. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Tidak usah, pergi saja. Aku tidak perlu kau ingat. Juga tidak perlu kau menebus kesalahan. Jauhi saja aku. Ibu, aku benar-benar salah. Tolong jangan usir aku. Aku mohon. Kau tidak menyesal, kau hanya putus asa. Sekarang kau tidak punya siapa-siapa, baru ingat aku, ibu yang terus kau tinggalkan. Kalau kau sungguh menyesal, jalani hidup dengan baik, jadi orang yang baik, dan biarkan aku sendiri. Mulai sekarang, aku akan pura-pura tidak pernah punya anak perempuan seperti kau. Ibu Hayes, selamat atas kemenangan juara pertama kompetisi tari lansia. Bisakah ibu ceritakan bagaimana perasaan ibu saat ini? Aku tidak menyangka bisa juara pertama. Maksudku, aku sudah tidak menari selama 30 tahun. Aku mengesampingkan hal favoritku begitu lama. Kembali ke panggung dan diakui semua orang, aku benar-benar bahagia. Terima kasih semua sudah memberi aku kesempatan mewujudkan mimpi. Presiden Hayes, seluruh internet mendukung ibu, menganggap ibu sangat inspiratif. Dari seorang lansia biasa yang menghabiskan waktu untuk keluarga menjadi seorang juara tari yang bersinar. Apa yang mendorong ibu memutuskan untuk kembali ke panggung? Banjir. Banjir? Ini banjir itu. Di separuh pertama hidupku, aku hidup untuk anak-anakku. Aku berhenti menari. Aku menghabiskan seluruh hidupku untuk orang lain. Aku tidak pernah hidup untuk diriku sendiri. Banjir itu membukakan mataku. Dalam hidup ini, hal yang terpenting adalah membuat dirimu bahagia. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Aku ingin mengatakan kepada semua saudari-saudariku yang mengorbankan diri mereka untuk keluarga, jangan meremehkan diri sendiri. Beranilah mengejar hobimu dan wujudkan mimpimu, karena selama kamu berani, tidak ada kata terlambat. Bahkan di usia 50-an atau 60-an, kamu masih bisa bersinar terang. Selamat, Ibu Hayes. Kamu tidak hanya memenangkan juara pertama dalam kompetisi dansa, tetapi kamu juga diterima bekerja di pusat komunitas lansia sebagai instruktur tari. Akhirnya, impian dansamu terwujud. Aku tidak pernah menyangka di usia ini, aku bisa kembali ke panggung dan melakukan apa yang aku cintai. Tuhan baik padaku. Kamu pantas mendapatkannya. Itu karena kamu tidak pernah menyerah pada hobimu dan merebut kesempatan itu. Semua diskon. Ayo lihat. Sudah kubilang, kamu tidak bisa membagikan brosur di sini. Keluar sekarang, atau aku akan menyita brosurmu. Maaf, Pak, aku pergi sekarang. Ibu, Sudah kubilang, jangan pernah muncul lagi di depanku. aku tidak datang untuk mengganggumu. Ibu, hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Kamu tidak perlu repot-repot. Ibu, aku melakukan semua ini tidak lain untuk menebus kesalahan. Waktu akan membuktikan ketulusanku. Pergi. Ibu Presiden, vonis mantan suamimu sudah keluar. Untuk pemerasan, dia mendapat 20 tahun. Di usianya, aku khawatir dia akan mati di penjara. Budi, kau sudah gila. Ini anak perempuan kita sendiri. Kau ingin memakainya untuk melunasi utang budimu? Apakah kau masih manusia? Jika aku tidak memakainya untuk melunasi utang, para kreditor akan membunuhku. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Masa aku peduli sama anak perempuan? Dia pantas mendapatkannya. Ibu, selamat ulang tahun. Aku dapat pekerjaan baru. Kue ini, aku membelinya khusus untukmu. Selamat ulang tahun, Ibu. Aku dapat bonus, jadi aku pilihkan hadiah untukmu. Ibu, selamat ulang tahun. Aku tinggalkan hadiahmu di sini. Jangan lupa dimakan, aku pergi dulu. Tunggu. Ibu, ada apa? Masuklah. Ibu, tadi ibu bilang apa?
Aku tidak salah dengar, kan? Kamu tidak salah dengar, Ibu Sterling. Ibu Presiden memintamu masuk. Ibu, akhirnya ibu memaafkanku. Ibu tidak membenciku lagi. Ibu mana di dunia ini yang akan membenci anaknya sendiri? Di luar dingin. Masuk dulu. Keren, ibu dan nenek akhirnya berbaikan. Nenek, masakan nenek enak sekali. Jangan ikut lomba dansa lagi. Ya, Putri ingin makan masakan nenek setiap hari. Putri, menari adalah mimpi nenek. Kita tidak bisa membuat nenek menyerah pada hobinya hanya demi kita. Nenek sudah bekerja keras sepanjang hidupnya. Mulai sekarang, dia harus hidup untuk dirinya sendiri.